Mohon maaf, tadi waktu kita rapat kecil tidak saya bawa. Itu rapat tidak ada yang krusial, tapi ingin menunjukkan bantuan dari para pengusaha pada kita. Hadir bersama kita ada Pak Kapolres, tentu dari pihak keamanan, ada TNI Pak Dandim, ada Pak Bidin sebagai pengusaha, ada Pak Cahya sebagai pengusaha, ada Pak Yedi Husi sebagai pengusaha, ada Pak Wakil Wali Kota sebagai ketua tim dalam pelaksanaan ingin menuntaskan COVID-19 di Kota Batam ini. Hasil rapat tadi tidak ada lain ingin menunjukkan donasi dari para pengusaha kepada operasional untuk menyelesaikan COVID-19 di lapangan nanti. Intinya kita sudah jalan 2 hari lalu dan hari ini hari Jumat pegawai sudah setengah yang masuk kantor. Kita berharap sampai nanti sore jam 4 pegawai pulang semua. Kita coba akan berusaha bagaimana kegiatan-kegiatan keramaian kota ini tidak ada di Kota Batam sampai hari Minggu. Intinya kita ingin coba 2-3 hari ini mudah-mudahan kalau bisa lakukan, maka pengurangan kegiatan ini bisa berdampak bahwa pemutusan penyebaran virus COVID ini betul-betul bisa kita putus dengan tidak adanya kegiatan masyarakat yang jumlahnya besar di Kota Batam. Seperti ini tidak sehat betulnya. Nanti kami kasih contoh yang sehat, kalian wawancara kepada kami, tapi semuanya juga dekat. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan datang ini semuanya aman-aman saja. Untuk itu saya beri kesempatan, boleh tanya kepada siapa saja. Silakan. Ya, Pak. Ya, Pak. Mau tanya sama siapa? Amal, Pak, dari Kota Kepri. Jadi Pak Wali Kota mengatakan, sementara 3 hari ke depan akan dihentikan kegiatan keramaian. Keramaian seperti apa itu, Pak? Yang mau dihentikan? Kalau soal keramaian, edaran saya sudah beredar kira-kira 4-5 hari lalu. Contoh, pendidikan sudah kita liburkan. Kedua, keramaian di hotel, ini surat edaran sudah kita sampaikan. Dan masih ada juga masyarakat yang masih kumpul-kumpul dengan jarak seperti ini. Ini yang kita usahakan lapangan tidak boleh terjadi lagi. Termasuk di hotel semua sudah kita serapi. Mudah-mudahan dalam 2-3 hari ini sudah bisa kita atasi untuk bantuan Pak Kapolres, Pak Dandim dan pihak keamanan. Pak, izin. Oke, tanya siapa? Bapak, kalau untuk di tempat ibadah sendiri Pak, lebih hari ini hari Jumat seperti apa? Dan hari Minggu nantinya Pak. Iya, kemarin sudah saya sampaikan kalau ibadah masing-masing agama punya tokoh agamanya masing-masing. Saya kalau Islam saya sudah ketua MUI, imam masjid dan semuanya melalui ketuanya. Saya sudah sampaikan risiko yang akan timbul. Saya tidak tahu yang kumpul ini semuanya aman atau tidak dari virus corona ini sendiri. Maka ini kita sampaikan pada mereka. Yang keputusan MUI lah yang bisa menjembatani kepada umat kita yang melaksanakan ibadah. Kalau gereja harus kita suratin dan yang WA ke saya untuk tidak melaksanakan kegiatan pada hari Minggu ini banyak sekali. Mereka sudah sepakat tidak melaksanakan. Pak Wali Kota, Pak. Pak izin Pak, untuk transparansi lokasi pasien yang terkena corona ini, kenapa tidak dibuka wilayah Pak? Kan bisa untuk warga juga antisipasi nanti Pak. Dibuka di wilayah. Di daerah Maksudnya sebutkan daerahnya. Pasien di rumah sakit. Enggak, yang maksudnya Pak untuk Dia tempat tinggalnya. tempat tinggalnya. Alamatnya Pak. Ada saya ngomong, alamat rumah. Iya. Dia dari Jakarta, Bogor, Jogja, balik ke sini, berobat di rumah sakit klinik, balik ke karena ada rumah sakit. Alamat rumah yang di sini Pak. Nggak boleh. Wilayah kecamatan. Ya, Bu, untuk wilayah aja Kecamatan ini nggak bisa ya Pak? supaya warga juga antisipasi Pak. Sekarang kalau di komplek itu jadi ribut, mau tanggung jawab. Kan hanya Untuk warga antisipasi Pak. Itu dalam dari sana. Itu presiden. Pak untuk anggaran, Tapi alamat lain. Pak untuk sumbangan Pak Wali. Untuk Gini saya luruskan, seluruh yang kontak dengan suspek itu, ini sudah diselesaikan oleh tim. Jadi kalian tak usah khawatir lagi ya, semua sudah diambil dari karantina. Pak Wali untuk sumbang Pak. Tempat keramaian tadi Pak, apa termasuk mall sama Itu kan lagi bahas. Pak. Iya, konten sudah kita rajia, apalagi anak sekolah. Memang perwalinya kan nggak boleh. Pak untuk sumbangan Pak. Untuk tambahan sumbangan Pak. Berarti saya melarang ke mall. Kalau orang ramai ke mall tak ada belanja, ngapain ke mall sih? Kedua, di mall tuh hanya duduk.
nongkrong, menghirup udara segar. Menurut yang duduk, kalau udah AC itu belum tahu segar, kalau ada virus dia akan terjangkit. Kedua, kita dalam tim nanti juga akan memberikan batuk kita jaraknya itu 1 meter sampai 1,5 paling jauh. Maka aturan dari WHO 1 meter. Tapi kalau 1 meter jatuh dia ke tanah, mati. Itu sebetulnya. Maka nanti di mall kita sarankan juga tim-tim jalan, ayo jaga jarak. Pak izin Pak, Putra Pak. Tadi kan sudah, ayo. Izin Pak, Putra dari Batam Today. Pak, yang rencana pemeriksaan massal untuk seluruh masyarakat Kota Batam itu kapan rencana dilaksanakannya Pak? Mulai berjalan? Pak Wawa Pak. Pak Ketua Tim, Mas, ya. Ya, Pak Wawa. Tim hari ini saya sudah cek di 7 kecamatan, 2 Lampung, Batam Kota dan Nusa, sudah mulai bergerak mendata mereka-mereka yang termasuk dalam kategori ODP, kemudian pasien yang masuk dalam kategori 4 itu sudah dilakukan pendataan oleh tim. Dan seminggu ke depan tim ini akan bergerak. Intinya seminggu itu semuanya sudah terdata. Cuman kalau khusus yang case-nya tertentu itu yang kami butuh alat Pelindung diri. Sebab tak berani juga disentuh kalau udah, tapi 38 langsung dibawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Jadi sudah mulai jalan sekarang. Saya perkirakan seminggu ke depan sudah terinventarisir secara baik karena kita mengikut sertakan Kapolsek, kita mengikut sertakan dan Ramil, kita membawa lurah, kita juga membawa RT dan RW setempat. Jadi insya Allah akan clear lah dalam 1 minggu ke depan. Target kami 1 minggu ke depan dan itu juga target yang diberikan oleh Pak Wali. Pak, mungkin anggaran yang digelontorkan untuk itu. Katanya Pak, ini Pak, katanya ada pasien di terakhir Pak, dirujuk ke Bupati Pak. Ya sampai hari ini data yang terpapar seperti semalam yang sudah Pak Wali sampaikan. Belum ada perubahan. Perkembangan lebih lanjut nanti akan disampaikanlah melalui rekan-rekan media. Tapi bicara hari ini datanya sampai seperti yang semalam kita expose ya. Tidak ada Pak, untuk pengusaha Pak. Pertama ya untuk kegiatan disinfeksi kepada tempat-tempat gereja dan juga masjid itu lakukan minimal dalam situasi begini berapa kali dalam seminggu? Ya, sebenarnya kalau masjid tadi kan sudah disampaikan, kita harapkan karpet-karpetnya itu digulung. Itu pagi sudah harus disemprot itu masjid. Satu sampel masjid yang kemarin di Sultan Mahmud Riyadsa itu tidak ada masalah. Kalau gereja, Pak Wali sudah buat edaran sekitar 4 atau 5 hari yang lalu bahwa ini harus dibersihkan. Nah, soal teknis pelaksanaan bagaimana pola pembersihan itu sudah ada protokol, sudah ada ketentuan dari WHO. Kan ada 6 protokol di bandara seperti ini, di tempat keramaian seperti ini, di kantor pemerintah seperti ini, dan di berbagai aktivitas lainnya. Ada 6 protokol yang dibuat WHO itu. Itulah referensi dari masyarakat yang terkait dengan itu. Kalau di tempat ibadah dia pakai pola itu. Kalau di perkantoran dia pakai pola itu. Nanti si Sarah silakan unduh aturan di protokol WHO. Semuanya mengikuti standar itu. Pak, untuk pengusaha Pak, yang perlu ditanyakan Pak, Batam kan kondisinya sekarang sudah positif, sudah ada yang positif dan tidak menutup kemungkinan jumlahnya terus bertambah. Dari sisi pengusaha sendiri Pak, langkah antisipasi apa yang dilakukan pihak pengusaha saat ini untuk menghadapi situasi yang mungkin sudah bisa dikatakan genting saat ini? Terus untuk pengusaha dari sisi produksi itu kan ada juga bahan baku yang mungkin berasal dari China. Untuk sementara ini seperti apa Pak produksinya dan langkah-langkah untuk mengantisipasi itu seperti apa? Mungkin itu. Bahan baku dia beliau aja. Oke, kalau pengusaha jelas dari 2 bulan lalu pabrik saya sudah lakukan setiap karun masuk itu akan dicek suhu. Ya, ada kategorinya 37 sekian sudah nggak boleh masuk pabrik. Ada kategori batuk, sakit, diwajibkan istirahat di rumah, termasuk pakai masker, cuci tangan setiap jam 1 kali. Akan disisir semua kantin, pembersihan, toilet, segalanya kami lakukan. Jadi bahan baku dari China itu sebenarnya sudah mulai hampir pulih kembali.
mungkin kita harapkan 2 bulan lagi. Sekarang hanya dapat supply 20%, sekarang terhambat di Malaysia. Stok laut total, Malaysia punya bahan baku, kita juga ada masalah jangka panjang. Mungkin dari pengusaha gitu aja. Pak, sumbangan ada penambahan nggak, Pak? Sumbangan pengusaha ada penambahan, Pak. Itu kan dikelola pengusaha sendiri. Alatnya kan dibeli. Itu gimana, Pak? Sejauh ini prosesnya, Pak? Target kita donasi pengusaha seluruh Batam. Kita harapkan partisipasi juga dari masyarakat seluruhnya. Target kita 20 M untuk membantu pemerintah kota. Juga kita akan membeli peralatan dari mendukung ya, salah satunya masker ya, baju, terus thermal kan, Pak? yang lain-lain untuk melengkapan untuk mencegah wabah virus ini. Kita lakukan pembelian dari Singapura, sebagian juga dari China ya, kalau masker ke Batam, dan yang dana yang kita kumpul ini untuk membantu pemerintah kota, masyarakat yang butuh dibantu. Tentunya kita ada kategori yang saya sebut kemarin yang terkena virus corona. Kita doakan ini kan hanya 1 orang kena. Kita doakan Batam bebas dari segala corona. Itu hanya 1. Tentunya yang saya sampaikan ke Pak Wali adalah diutamakan dulu rumah sakit di Batam, diwajibkan semua pakai masker. Jadi masker kita lagi usahakan. Mungkin Pak saya kapan bisa datang kira-kira? Segera, kalau dari Cina mungkin 2 minggu. Ya, 2 minggu. Ya, kita juga ada usaha, ada dari yang Jogja ya. Jogja ada mana? Jogja berapa lama? Kalau Jogja nanti linknya bagus ya sekitar 2 minggu sampai 3 minggu. Nah, 2-3 minggu. Pak, update yang donasi yang terkumpul sudah berapa, Pak, sekarang, Pak? Untuk semalam saja kita sudah yang tercatat ya, sudah 9 sampai 10 M ya. Tapi hari ini kita belum cek ya. Masih terus masuk sampai minggu depan. Target kita 20 M. Kita optimis. Pak Wali, berarti saat ini statusnya Batam sendiri ini seperti apa nih Pak Wali? Statusnya artinya gitu. Yang mutus status adalah Pak Presiden. Kita di bawah tingkat 2 ini hanya mengikuti. Tapi perkembangan kota ini saya laporkan ke Mendagri. Apa yang saya lakukan, saya lakukan. Apakah sudah termasuk kategori bahaya? Ya biasa atau gimana Pak Wali? Status ini yang boleh tukar hanya Presiden. Pak, dari sisi ekonomi bisnisnya tadi Pak mungkin belum disampaikan dari pihak pengusaha Pak, karena kan banyak juga mal-mal udah melakukan reschedule untuk jam operasional seperti itu, pabrik-pabrik juga udah kekurangan bahan baku. Untuk dari sisi ekonominya Pak, antisipasi dari pihak pengusaha seperti apa Pak? Karena kan nggak tahu nih Pak sampai jangka waktu berapa lama kondisi seperti ini Pak. Sekarang pengusaha semua sulit, semua lagi susah, semua lagi sakit ya. Kita tahu, kita lihat dari kapal Singapura Batam hanya 1 orang, siapa tahu mall yang satu mall itu paling banyak 5 orang ya, jadi semua rugi. Pabrik juga turun ordernya 20%, ada 30%, ada yang shutdown. Tentunya kita akan doalah kepada Tuhan ya, jadi kita nggak bisa buat apa-apa. Saya juga harapkan pada wartawan juga doa pada Tuhan, jangan adalah wabah berikutnya, hanya 1 cukup untuk Batam ya. Kita harapkan Batam ini aman. Kami juga menyampaikan kepada masyarakat seluruh Batam khususnya, tidak perlu panik dan tidak perlu takut. Pengusaha sama-sama menghadapi. Nilai kerugian Di depan kita hadapi sama masyarakat, pengusaha tidak mundur, siap kita bantu pemerintah kota mengatasi wabah ini. Itu yang utamakan. Nilai kerugian Pak mungkin sejak Januari sampai hari ini Pak? Kita nggak usah hitung-hitung kerugian. Sekarang doa pada Tuhan. Kita virus itu ya kita doakan, jangan rugi. Sekarang kita semua fokus bagaimana pengusaha-pengusaha bisa bantu pemerintah untuk mengatasi ini. Itu fokusnya. Jadi nggak usah bicara mengenai bagaimana, kita tahu situasi ini bukan saja nasional tapi dunia. Jadi kita yang penting Batam ini bagaimana semua kekuatan pengusaha kita kerahkan untuk membantu pemerintah kota. Itu yang fokus kami sekarang ini. Ya. Saya menanggapi sedikit bahwa dari pihak pengusaha kami itu pertama adalah fokus pencegahan. Maka seperti
masker, sanitizer, itu pencegahan. Yang kedua adalah fokus bagaimana mendeteksi, membantu pemerintah, maksudnya ya bukan kami yang melakukan, membantu. Berarti untuk mendeteksi itu perlu katakan APD, perlu alat test kit dan sebagainya. Nah itu dari pengusaha kita pertama. Terus kalau bicara ekonomi, kebetulan saya juga dari Apindo Pusat, di mana pemerintah pusat sudah banyak memberikan bantuan atau keringanan insentif, terutama dari sisi perpajakan, juga dari sisi impor bahan baku kebutuhan pabrik. Jadi kemarin sudah ada banyak relaksasi kemudahannya itu untuk supaya pabrik ini tetap survive. Jadi ekonomi ini juga harus kita jaga, jangan sampai stagnan. Karena kebutuhan, terutama kebutuhan bahan pokok dan kebutuhan rumah tangga tetap harus. Pak, nanti kan ada juga Pak masker dari Cina katanya Pak, apa akan sesuai dengan SNI Pak? Oh, pasti sesuai. Ya apa? Sorry. Masker. Kan kita mau masker dari Cina. Nah untuk maskernya sendiri apa? Ya, yang kita pesan itu adalah yang sudah ada standar kesehatannya Cina. Tapi saya rasa bahwa ini adalah keadaan darurat. Kemudian kita tidak mungkin datangkan itu kemudian harus tes kesehatan segala macam. Tapi kita koordinasi dengan pihak pemerintah supaya ini benar-benar bisa aman, bisa digunakan untuk masyarakat. Ya. Pak Polres, nanya untuk tempat hiburan malam kira-kira akan dilakukan penutupan juga Pak? Kalau tempat hiburan malam sesuai dengan perintah Pak Wali dan edarannya, kita menindaklanjuti. Karena kita tidak ada melakukan izin sama sekali, yang kedua adalah Pak, izin untuk mesin PCR sendiri kan waktu hari Rabu diumumkan akan datang hari ini. Nah, apakah sudah datang dan mulai kapan bisa digunakan oleh masyarakat? Sebentar. Hari ini datang ya Pak ya? 15 menit lagi nyampe. Pak, mungkin Pak Wakil untuk datang Pak. Kan ini sangat. Apakah ada mungkin keringanan atau tunda bayar pajak-pajak daerah sebab kan kegiatan ekonomi kan sangat extraordinary. Mungkin bisa ditunda 2-3 bulan. Tagihan-tagihan yang dilakukan juga sementara pengusaha juga sangat sulit. Oke, satu lagi untuk Pak Kapolres ada beredar Pak untuk inspektan ada dan Sakrimo. Ada saya udah kirim ke Bapak bahwa itu hoax kata Rika Indra. Dia saya katanya gratis untuk gereja untuk gedung pertemuan bla bla. Itu Bapak bisa baca nanti. Itu Pak Wali lain nanti pajak daerah. Apakah bisa ditunda bayar atau mungkin tunggu situasi membaik atau gimana? Kasihan pengusaha Pak. Memang kami sudah melihat kemana-mana begitu Pak. Terima kasih. Tadi pagi itu memang tak ada yang bayar kok. Oke, apa mau dibayar? Hitungannya pun memang tak ada, orang belum gitu. Sudah tak ada lagi transaksi. Udah 2 menit tak ada transaksi. Orang tak ada kita, apa mau dibayar? Kosong semua. Kalau kita udah maklum lagi. Maka seluruh kegiatan PBD ini akan di-hold. Karena uangnya nggak ada akan di-hold semua. Nah, kalau saya pikir itulah. Kalau saya pikir bagaimana ini harus selesai gitu. Termasuk pengerjaan pelebaran jalan gitu Pak, akan kita hold dulu atau gimana Pak? Ya, ada uang Pak. Saya luruskan aja. Berapapun dibantu pengusaha, sisanya akan saya gunakan APBD untuk menuntaskan seluruh permasalahan COVID-19 ini. Artinya, saya, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan Musbida lainnya, kita ada sepakat ya. Dalam waktu dekat akan saya tuntaskan dulu. Di bawah kendali Pak Wakil Wali Kota nanti, tim penyisiran ini akan jalan. Dan semua akan saya sisir. Berapapun kos yang ditimbulkan akibat penyisiran ini, pemerintah akan nanggung. Meskipun berutang ya utang aja lah. Yang penting saya ingin menyelesaikan ini. Yang kedua, kalian tolong luruskan ya. Seluruh kebutuhan sembako Kota Batam untuk 2 bulan ke depan aman. Aman. Lalu sampaikan supaya nanti tidak terjadi isu-isu negatif lagi. Kalau ini bukan hoax. Ini saya langsung ngomong. Baik Pak, izin Pak, tapi banyak masyarakat yang masih nggak kedapatan hand sanitizer Pak sekarang Pak. Rapid test hand sanitizer udah pada kosong semua di Kota Batam. Tadi baru ngomong mau dimasukkan dari Singapura. Tapi kan untuk keperluan ini kan untuk keperluan penyisiran itu. Maksudnya ini untuk yang betul-betul masyarakat Kota Batam nyari tuh nggak ada semua Pak. Pada kosong. Nah begini ya.
Hand sanitizer ini sebetulnya tak dipakai pun tidak masalah. Kalau seluruh masyarakat Kota Batam mengikuti instruksi saya, tidak keluar rumah, maka tidak ada bakteri sangkut di sini semua. Kedua, kalau di rumah silakan cuci tangan. Itulah penggantinya. Sebetulnya kalau kita ikuti perintah Pak Presiden selesai urusan. Tapi masyarakat masih banyak juga keluar. Tadi malam saya ditelepon Dubes Singapura dari Singapura apa namanya? Konjen. Bukan yang organisasi Singapura yang sering bantu-bantu tuh. DSCC. Doris. Pak. Yang Melayu. Temasi. Jadi dari Persatuan Temasi itu, kata beliau dia akan membantu dia bentuk bubuk untuk di tangan itu. Dalam waktu dekat dia akan kirim. Nanti saya akan koordinasi sama Pak Kapolres sama Pak Dandi sama Pak Dicukai. Jadi bisa masuk. Nanti kita yang mencampur sendiri, nanti orang apotek lah ngerti, saya tak ngerti itu ya. Kita bisa campur sendiri, nanti bisa kita tuangkan dalam botol itu. Maka botolnya saya ada perintahkan ibu, seluruh botolnya kumpulkan semua. Kita ambil, tinggal kita isi. Artinya kalau itu masuk akan saya berikan gratis. Kalau itu masuk akan saya berikan gratis. Nanti hoax lagi nih, ya. Untuk Pak Kapolres. Kalau itu masuk akan saya berikan gratis. Ya salah tulis, jadi masyarakat salah lagi. Itu gratis aja, jadi panjang lagi, ya. Intinya itu. Tapi ya sembako saya minta kalian tulis karena ini jangan sampai meresahkan masyarakat ini. Sembako untuk 2 bulan ke depan aman. Berarti untuk bulan 3-4 ini lagi kita siapkan. Intinya kita ingin semuanya aman sampai COVID pun hilang. Untuk keamanan saya silakan Pak Kapolres. Kondisi harga Pak, kondisi harga bahan pokok seperti apa di lapangan Pak? Yang kontrol. Ya Pak, kamar. Masuk Pak Kapolres. Kamar gula sekarang harganya udah 14.000 Pak, yang ketengan sekilo. Pasar tradisional bagaimana? Apakah pedagang disuruh dagang di rumah atau gimana tuh? Online. Pasar tempat yang kebutuhan pokok masih buka. Memang ada pembatasan untuk pembelian, maksimal beras 10 kilo itu ada. Ya. Tetapi yang kita bayangkan adalah bagaimana membuat masyarakat Batam itu merasa nyaman dan tidak merasa panik. Ini kontribusi rekan-rekan untuk menyampaikan berita-berita yang menyejukkan. Sekaligus rekan-rekan harus bisa menyaring berita itu bahwa saat konfirmasi ke kami. Karena salah satu contoh kemarin ya sudah dikatakan meninggal karena kesiruan, nggak masuk itu ke sel saya. Ya. Anak SMP itu pakai handphonenya bapaknya, kirim 2 jam ketangkap, nangis ya. Nah, hal seperti ini tolong rekan-rekan kita saling sharing. Pak ini bagaimana? Itu prosedur kalian ke kami. Tolong sampaikan itu, intinya satu. Kita buat masyarakat Batam tidak panik dan merasa nyaman. Kalau kita sudah berjalan, kita sudah bergerak. Berita apapun kira-kira mirip, silahkan sampaikan kami. Pak ini bagaimana? Kami akan mempersatukan Batam biar tetap aman dan itu ya, keadaan ya. Makasih. Pak Dandi, ada menyampaikan? Tadi sudah disampaikan sama Kapolres, kami hanya mengimbau aja. Tadi malam kami sudah melaksanakan patroli sampai jam 1. Kami sudah melihat berapa wilayah masih banyak yang melakukan aktivitas, terutama aktivitas yang sebenarnya itu nggak perlu lagi dilakukan dalam kondisi kita seperti ini. Saya minta kepada rekan-rekan, sudah menjadi anjuran Bapak Wali Kota Forkopimda bahwasanya masyarakat tolong kurangi kegiatan di luar, stay di rumah, sehingga kita mengurangi penyebaran ini. Itu yang kemarin yang menjadi petunjuk dari pemerintah pusat. Kita yang di daerah itu harus mematuhi itu. Kalau kita tidak ingin penyebaran lebih luas lagi, mohon kawan-kawan semuanya kan banyak wartawan nih. Tolong itu ditulis, disampaikan kepada masyarakat. Tolong hindari, kurangi kegiatan di rumah. Karena fakta di lapangan masih banyak yang masih melakukan itu. Ngopi, ngobrol, kumpul-kumpul, hal yang nggak perlu dikurangi, di stop. Hari ini sampai dengan ini kita sudah sesuai dengan petunjuk Ketua Satgas, Pak Wakil, bahwasanya kita sudah bergerak ini. Kemudian terutama untuk Sabtu Minggu kan ini libur, usahakan itu libur di tempat, libur di rumah. Sampaikan, tolong ini sebarkan ke dari media kawan-kawan ini semuanya, sebarkan ke masyarakat sehingga masyarakat juga mengerti dan paham
tujuannya untuk mengurangi penyebaran ini. Itu yang kita harapkan. Kesadaran kita saya bilang sangat kurang. Dengan adanya bukti yang satu warga kita yang kita tidak inginkan, ini sebagai warning bagi kita bahwasanya kalau kita masih bersikap seperti ini, jangan salahkan apa yang sudah kita sampaikan, yang kita harapkan yang tidak baik itu bisa terjadi, dan kita tidak menginginkan itu. Mulai dari kapan? Mulai dari sekarang, dari kemarin-kemarin harusnya. Ini harus kita minta lagi, kita lebih fokus lagi, sampaikan, himbaukan, suarakan itu bahwasanya kita stay di rumah. Biar petugas-petugas ini yang bekerja, medis seperti itu juga. Medis yang di rumah sakit, mereka bekerja pagi sampai pagi lagi untuk mengawasi pasien ini. Jangan kita tambah lagi dengan kita masih berkeliaran di rumah-rumah. Orang tua, anak muda, masyarakat, semua media-media ini suarakan itu, sehingga kita menjadi satu suara untuk menyelesaikan masalah ini seperti yang disampaikan oleh Pak Wali Kota. Saya kira itu himbauan dari saya. Terima kasih. Ini masih di berita kami hari HL Pak, diskotik Pasifik dan Planet masih gelar dugem Pak, satu corona Pak. Yang berapa nih? Iya, artinya pantauan Pak tadi malam Pak. Artinya iya. Nanti malam belum sampai. Oke, kira itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.